Wow. Pertama-tama aku ingin mengatakan, berada di sini jam 9.30 malam setelah 3 hari dan aula masih penuh adalah bukti betapa luar biasanya konferensi ini. Salut untuk semua orang yang telah mengorganisir acara ini. Dan saya harus mengakui, saya sebenarnya meminta untuk menjadi moderator di panel ini. Karena inilah yang benar-benar membuat kami terus berjalan. Dan saya hanya ingin, sungguh-sungguh, sebentar saja, saya ingin membawakan sebuah kisah dari Talmud. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu ini. Saat berdiri di pasar yang ramai, Rabi Barucha dari Hoza bertanya kepada Elia, apakah ada seseorang di kerumunan itu yang ditakdirkan masuk surga ke Syamaim? Elia awalnya menjawab tidak. Namun saat dua bersaudara lewat, Elia menunjuk mereka dan mengatakan bahwa mereka dijamin mendapat tempat di akhirat. Rabi Barucha berlari menghampiri kedua bersaudara itu dan bertanya, apa pekerjaan kalian? Mereka menjawab, kami adalah pelawak. Ketika kami melihat orang yang sedih, kami menghibur mereka. Dan ketika kami melihat dua orang bertengkar, kami menggunakan humor kami untuk mendamaikan mereka. Sekarang setelah 7 Oktober, kami semua di sini sangat sedih. Seluruh negeri pun berduka. Kami hampir tidak bisa percaya dengan apa yang telah terjadi dan bahwa kami berada di negara berdaulat kami sendiri. Namun hal ini tetap terjadi. Namun Yohai dan Ami serta orang-orang seperti mereka yang membantu kami melewati masa sulit ini. Jadi mari kita beri mereka tepuk tangan. Kita akan pergi ke surga. Kita akan pergi ke surga, sayang. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Belum, sekarang. Ngomong-ngomong, ada beberapa kursi kosong. Saya cuma mau bilang ada beberapa kursi kosong. Cuman mau tahu saja, dari sini kelihatannya penuh. Kenapa waktu kalian berdiri, kursi kosong? Juga orang ini tadi tidak bertepuk tangan. Kenapa, Pak? Tepuk tanganlah. Kalau Anda lihat bagaimana semua orang. Sudah lewat jam tidurnya, beberapa dari mereka, beberapa orang di sini, usianya 90 tahun. Jadi ayo, tidak apa-apa. Dengarkan. Mereka berhasil melewati 3 hari konferensi. Mari kita bersyukur. Ya, baiklah mari kita mulai dengan ini. Ami, kamu tahu orang-orang Yahudi telah mengalami tragedi yang sangat mengerikan. Kenapa kita masih bisa tertawa? Ya, itulah cara kita melewatinya, kan? Kalau begitu, baiklah. Dan kalau kamu bisa menertawakannya, kamu bisa melewatinya. Alasan kita begitu hebat dalam komedi adalah karena, sayangnya, kita juga sangat terbiasa dengan tragedi. Tapi di setiap kegelapan pasti ada cahaya. Dan keahlian kita, senjata rahasia kita adalah menemukan cahaya itu. Kita adalah orla goyim, cahaya di antara bangsa-bangsa. Dan kadang-kadang cahaya itu adalah sebuah lelucon. Tentu saja. Dan memiliki jawaban yang lebih baik. Aku tidak menanyakan itu padamu, tapi silahkan lanjutkan. Karena kau tahu, orang-orang menunggu momen yang tepat untuk tertawa ketika mereka punya hak istimewa itu. Dan orang Yahudi tidak pernah punya momen itu. Jadi kami harus tertawa kadang-kadang. Jadi kami terbiasa menertawakan kekejaman. Dari situlah humor gelap mereka berasal. Apakah itu lebih baik? Dengan segala hormat, ya, memang begitu. Teman-teman, mungkin kalian tidak mengerti bahasa Inggrisnya. Tapi itu tadi bahasa Inggris. Aku ingin. Bisakah kita membahas bahasa Inggrisnya sebentar di sini? Ya. Oke. Sekarang, kamu melakukan komedi dalam bahasa yang bukan bahasamu sendiri. Yang bahkan tidak aku kuasai. Tepat sekali. Dalam bahasa yang bahkan tidak kamu kuasai, aku selalu bilang ke orang-orang, kamu tahu, aku tidak selucu itu dalam bahasa Ibrani. Aku lebih lucu dalam bahasa Inggris. Kamu jadi sangat lucu dalam bahasa yang bukan bahasa ibumu. Apakah kamu lebih lucu dalam bahasa Inggris daripada dalam bahasa Ibrani? Aku sebenarnya tidak tahu, karena aku tidak mendengarkan. Masalahnya adalah, aku sadar bahwa bangsaku membutuhkan aku di seluruh dunia. Jadi aku perlu menerjemahkan pertunjukan ini ke dalam bahasa Inggris agar bisa tampil untuk semua orang Yahudi, bukan hanya penonton yang berbahasa Ibrani saja. Dan juga, nilai dolar saat aku mulai adalah 3,2. Dan itu memang, aku selalu bermimpi untuk melakukannya. Tapi mimpiku adalah menghasilkan dolar. Ketika aku mulai menghasilkan dolar, dolarnya malah anjlok. Aku jadi berpikir, oh, jadi itu alasannya. Kalian tahu, yang menarik dari kalian berdua adalah kalian sama-sama sangat lucu, sangat sukses sebagai komedian, tapi sebenarnya kalian punya sudut pandang yang sangat berbeda. Pendekatanmu itu seperti, ayo kita tertawakan para pembenci.
Dan pendekatanmu itu seperti, ayo kita lebih mencintai diri sendiri. Ceritakan sedikit tentang itu. Maksudku, imitasi-imitasimu sangat bagus. Kita, maksudku, semua orang termasuk Trump, menurutku pernah meretweet kamu. Ceritakan sedikit tentang bagaimana, apa yang menginspirasimu untuk misalnya menjadi Tucker Carlson sebentar saja. Silahkan, silahkan. Itu tema konferensi JNS. Ponsel berdering di tengah kerumunan. Kita harus mengajari mereka di mana tombol matinya. Aku tidak sabar untuk melihat. Itu tadi Tucker yang menelpon, seseorang dari Mossad. Kenapa mereka membicarakan aku di atas panggung? Aku tahu apa yang kalian inginkan, teman-teman. Aku tahu apa yang kalian inginkan. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana apa yang menginspirasiku tentang Tucker Carlson? Ya, dan Candace Owens serta semua orang lainnya. Komedi itu seolah menulis dirinya sendiri. Tapi yang akan saya katakan adalah, bahwa komedi adalah alat yang sangat efektif untuk mengungkap esensi dari sebuah. Haruskah kita ambil saja itu? Itu luar biasa. 2 kali. Tunggu sebentar. Itu tombol mati di sebelahnya, itu iPhone. Cukup tekan itu, selesai. Itu dia. Yochai. Kita sedang mengisi JNS dengan energi, benar kan? Itu untukmu. Omong-omong, terima kasih banyak atas apa yang kamu lakukan. Terima kasih banyak, aku benar-benar menghargainya. Kamu tidak perlu menyiramnya, itu plastik. Jadi komedi punya cara untuk membungkam para pembenci dan ponsel. Tapi kembali ke pertanyaannya, komedi. Dalam arti tertentu, tawa adalah bentuk persetujuan. Ya, kamu bisa memberitahu orang-orang sesuatu sepanjang hari. Tapi kalau kamu menunjukkan sesuatu dan mereka tertawa, berarti mereka secara tidak langsung setuju denganmu tentang sesuatu. Sekarang, kadang-kadang itu hanya sebuah pengamatan lucu yang kita semua rasakan. Kita semua terhubung dengannya. Dan itu mengungkapkan esensi dari seseorang. Jika orang tersebut memiliki sifat baik, kamu melebih-lebihkan itu melalui sebuah impersonasi, atau aksi, atau video. Dan itu mengungkapkan kebajikan mereka, atau kelucuan mereka, atau keeksentrikan mereka. Jika orang tersebut jahat, manipulatif, licik, maka menerapkan taktik itu kepada mereka juga mengungkapkan sesuatu. Menampakkan sesuatu agar semua orang, bahkan para pendukungnya, bisa melihatnya. Saya sering mendapat banyak pesan dari orang-orang yang bilang, kamu tahu, saya sebenarnya penggemar Tucker. Saya suka Candace, tapi ini lucu sekali. Dan itu memberitahu saya bahwa ada cara yang efektif untuk menggunakan hal-hal ini untuk memperjelas sifat dan taktik sebenarnya dari apa yang sedang terjadi di depan kita dengan mereka. Dan betapa absurdnya hal itu. Absurd, benar-benar absurd. Saya benar-benar menghargainya, dan itu untukmu. Terima kasih banyak atas apa yang kamu Lakukan. Kalian sangat dermawan. Aku bisa bahasa Inggris. Yohai, kamu benar-benar apa yang kamu katakan? Saya berbicara. Bahasa Inggris. Yohai, kamu mewakili seluruh sosok pria Israel. Kamu Sefardi, kamu Ashkenazi, kamu ini, kamu itu, dan kamu sudah berkeliling dunia. Pada dasarnya, di depan orang-orang, kamu tahu, tidak ada yang akan mengira kamu Yahudi. Tentu saja tanpa simbol apapun. Ini dari kios Prancis, ini yang paling kecil yang kami punya. Jadi aku bilang, iya maaf. Kamu punya penonton yang beragam saat kamu bepergian ke berbagai tempat. Apa situasi paling sulit yang pernah kamu alami saat melakukan komedi di berbagai belahan dunia? Saya tidak tahu soal sulit, tapi ada momen yang sangat spesial yang saya alami di Berlin. Iya. Saya punya pengawal di sana, karena saya mendapat ancaman pembunuhan. Wow. Ya, bukan karena hal-hal yang saya katakan, atau mungkin karena fakta bahwa kamu tahu orang-orang. Jadi saya punya pengawal sebelum pertunjukan. Dia membawakan makanan ke kamar. Dan dia memeriksa apakah makanannya tidak beracun. Iya, jadi dia mencicipinya dulu. Hal-hal seperti itu, Ya Tuhan. hal-hal yang saya suka, cerita-cerita yang tidak saya ketahui, bahwa antisemitisme bisa sejauh itu. Cerita-cerita yang dulu sering diceritakan kakek saya tentang kebencian terhadap Yahudi di masa lalu, benar-benar menyedihkan. Menyedihkan rasanya ketika saya ingin menghibur, tapi saya harus punya pengawal seperti itu. Hanya memikirkan ada seseorang yang mencoba membunuhmu, padahal kamu hanya ingin membuat orang tertawa. Tepat sekali. Ya. Ini benar-benar menyedihkan. Tapi pertunjukannya bagus, harus saya akui. Saya tidak suka bicara tentang diri saya sendiri, karena saya secara objektif itu benar-benar bagus. Orang-orang tertawa, suasananya menyenangkan. Tapi setelah pertunjukan kami berjabat tangan. Saya dan penjaga keamanan, dan dia orang yang baik. Lalu dia bilang ke saya mau kasih tahu rahasia, saya sebenarnya orang Palestina. Wow. Dan saya bilang ke dia,
Terima kasih banyak sudah menunggu sampai akhir pertunjukan untuk memberitahu saya itu. Tapi ini adalah tanda perdamaian. Ini bagus. Ya, Rasanya menyenangkan mengetahui bahwa kita bisa bekerja sama. Kita bisa hidup berdampingan. Ini masih sebuah cerita yang bisa kamu ciptakan. Kamu tahu bahwa seorang pria Palestina menjadi pengawal seorang pria Israel, Yahudi, dari Nazi antisemit di Berlin. Kamu tahu, dan selama ini kamu adalah orang Palestina. Itu luar biasa. Saya memeluk dia, kami berfoto selfie, dan saya merasa sangat senang bahwa masa depan bisa menjadi lebih cerah. tentu saja. Saya tetap pergi ke rumah sakit untuk cuci lambung, hanya untuk berjaga-jaga, supaya aman, kamu tahu? Tapi begini, saya percaya itu. Kita bisa percaya, tapi saya masih ingin hidup. Tapi masih ada masa depan. Masih ada masa depan. Selama ada rumah sakit di dekat sini, masih ada masa depan. Sekarang, aku ingin mengejutkanmu dengan sesuatu dan melihat apa kata penonton. Kalian berdua dikenal suka menirukan orang lain. Dan aku ingin bertanya pada kalian semua, apakah aku bisa meminta mereka melakukannya tanpa persiapan? Apakah kita bisa melakukan sesuatu yang sedikit berbeda? Sesi terapi di sini antara Donald Trump dan Bibi Netanyahu. Siapa yang tertarik? Siapa yang ingin melihat itu? Itu saya tidak tahu. Ya, aku tidak pernah berpikir kamu akan menjadi aku, sayang. Aku melakukannya. Sayang, Kamu harus melakukan BB. Dan apa yang kita semua tahu bahwa ARMY bisa menirukan Trump. Kita semua tahu itu. Tolong putar musik YMCA. Baiklah, ayo kita mulai. kita perlu duduk lebih dekat. Lalu kita butuh seperti pasangan yang... Terapi pasangan, terapi pasangan. Baiklah. Bukan sekarang sayang, sama sekali tidak. Oke, baiklah. Terima kasih Presiden Trump, Perdana Menteri Netanyahu. Terima kasih sudah datang. Ini minggu yang sulit. Ini benar-benar minggu yang sulit. Dan kami ingin... Saya kira terapi itu untuk kaum Demokrat, maaf. Wait, Kaum liberal lembek, kaum woke, itu yang saya pikirkan. Tapi saya bilang, kita bisa melakukannya kalau kamu mau. Saya rasa kita akan melakukannya. ini adalah minggu yang sulit. Dan masa depan kemitraan Amerika-Israel benar-benar bergantung pada hubungan ini saat ini. Jadi pertama-tama saya sangat bersyukur kalian berdua memutuskan untuk datang ke sini. Itu adalah langkah pertama. Dan bahwa kalian memutuskan untuk mengungkapkan perbedaan kalian. Mari kita cari cara untuk mencoba memperbaiki hubungan yang dulu indah ini. Jadi Presiden Trump, jika saya boleh memanggil Anda Donald, bagaimana perasaan Anda saat ini? Kamu tahu, saya tidak senang. Saya tidak senang. Kamu tahu, pada awalnya saya dan Bibbs, kami langsung sangat bergairah. Saya tahu. Itu sangat panas dan berat, itu luar biasa, itu hebat. Kami berjabat tangan. Dia membiarkan saya menggoyangkan tangannya maju mundur. Itu adalah hal yang indah. Itu adalah hal yang indah. Kami melakukan hal-hal hebat bersama di awal. Seperti banyak hubungan lainnya. Itu lebih seperti ketertarikan. Kamu tahu, dia terlihat bagus. Dan saya juga terlihat bagus. Itu panas. Dengan tangan ini, saya jamin tidak ada masalah. Kami keluar untuk mencari uang, kami melakukan semua hal hebat ini. Saya memindahkan kedutaan. Bibi sudah bilang ke saya sepanjang hubungan kami, saya ingin pindah, saya ingin pindah, saya ingin pindah. Saya bilang, oke sayang, dengar, kita akan pindah, saya janji. Dan saya melakukannya, memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Saya bahkan akan membangun satu lagi di dekat kotel. Kami punya semua rencana ini. Saya punya Jerry, saya mengubah putri saya menjadi seorang Yahudi untukmu. Saya melakukan itu. Dan Donald, kapan kamu merasa semuanya mulai berubah? Ya, kamu tahu, saya punya semua anak-anak lain di koalisi ini, oke? Dan saya mencoba untuk menyenangkan mereka. Dan saya bilang ke Bibbs sepanjang waktu, saya bilang, lihat, mereka ini seperti bayi kecil. Mereka sadar kan? Mereka gila, mereka agak terbelakang, berkebutuhan khusus, koalisi. Dan kita harus membicarakan mereka. Kita harus melakukan itu. Tapi saya rasa saya sudah banyak memberi. Dan saya pikir saya mengharapkan sedikit, hakarat hatov. Saya pikir kita butuh sedikit hakarat hatov. Saya sudah melakukan jauh lebih banyak daripada presiden manapun untuk negara ini. Dan saya ingin dihormati. Dan saya ingin kamu membuatkan saya sandwich. Perdana Menteri Netanyahu, saya bisa memanggilmu Bibi. Apakah Anda merasa belum cukup dihargai? Bagaimana perasaan Anda sekarang ketika mendengar Donald berbicara tentang masalahnya dengan Anda? Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas acara stand up ini bersama semua orang di sini malam ini.
Pria ini di sini, meskipun dengan semua konflik yang kita alami bersama, tetap menjadi sahabat terbaik Israel sepanjang masa. Tapi dia harus ingat bahwa sudah 3 kali orang mencoba menembaknya, tetapi dia tidak mati. Mereka tidak membunuhnya karena dia bekerja dengan bangsa pilihan. 3 kali mereka menembaknya dengan kepala terbesar yang pernah dimiliki Amerika. Bukan hanya besar, warnanya juga merah muda dan kuning, besar. Itu kepala besar seperti pisang pukulan. Dan mereka meleset dari kepalanya. Karena Tuhan bekerja bersama kita, dia perlu tahu. Jadi Tuhan menyelamatkannya karena Israel, menurutmu Perdana Menteri? Jika Anda punya penjelasan lain, bagaimana Kennedy bisa ditembak di dalam mobil yang sedang bergerak? Dan orang ini dengan kepala besarnya hanya menembus telinganya sekali saja. Kepalaku besar karena otakku besar. Itulah sebabnya otakku besar. Aku punya otak terbaik, jenius yang sangat stabil. Dan aku pikir Tuhan bekerja untuk orang Yahudi, tapi dia juga bekerja untukku. Aku berbicara dengan Tuhan, kami membicarakannya. Benar. Dan kami membicarakannya. Dan, Bibi, apakah kamu merasa sekarang dia agak bermusuhan denganmu? Tentu saja, dan aku bilang padamu, satu-satunya hal yang benar-benar aku hargai adalah jika kamu berhenti memanggilku gila. Kamu bahkan tidak tahu seberapa menyakitkannya ketika orang seperti dia memanggilmu gila. Apakah itu menyakitimu? Iya. Menyebut mereka gila, itu pujian sayang. Aku suka yang gila. Aku suka psikopat. Serius? Gila, kalau tidak, kamu pasti membosankan. Gak ada yang lebih buruk daripada jadi membosankan. Aku benar-benar maksudkan itu sebagai pujian, sayang. Kamu ngomong apa sih? Jadi mungkin masalahnya di sini adalah perbedaan budaya dalam berkomunikasi. Iya, komunikasinya memang datar banget. Dia ngomong apa yang dia pikirkan, dan aku ngomong apa yang nggak aku pikirkan. Nah, mungkin itu masalahnya. Kita harus mulai bicara jujur dan ngomong apa yang kita pikirkan. Kamu tahu, aku mabuk dan nge-tweet malam-malam. Besoknya aku nge-tweet hal lain. Kamu juga bisa begitu. Kenapa kamu nggak lakukan itu? Pakai huruf kapital lebih banyak. Itu hal yang indah. Kamu tahu? Menurutku kita harus membuat kesepakatan dengan Iran. Dan aku mungkin akan menghancurkan Iran. Kita lihat saja bagaimana perasaanku besok pagi. Kalau aku lapar, aku akan melakukannya. Kamu mengerti? Iran adalah proyekku selama bertahun-tahun. Iran, aku sedang membicarakannya. Dia mengambil semua pujian dan aku memberikannya padanya. Aku membuka kesempatan baginya untuk mengebomnya. Tidak, kita, katamu, tanpa Amerika, tanpa Israel, kau tahu, Mossad meledakkan penis di belahan dunia lain. Mereka sedang membicarakan pager, kan? Kau sedang membicarakan pager? Juga, ya, Kau tahu, orang Yahudi sudah melakukan sunat sejak lama. Kau punya pengalaman melakukan itu, dan itu sangat mengesankan. itulah yang kami katakan. Halo? Saya melakukannya untuk cucu-cucu saya. Itu adalah perayaan yang indah. Kami makan bagel dan lox, sungguh luar biasa. Dengar, lain kali kau meledakkan sebuah gedung, biarkan saya membangun kembali Trump Tower. Bisakah kita lakukan itu? Kita bisa lakukan itu. Kita bisa lakukan, tahu tidak? Saya rasa kita sedang berdamai sekarang. Bromance-nya kembali, hadirin sekalian. Ayo, Israel hai, jadikan Amerika hebat. Mari kita lakukan. Ayo, ayo. Oke, 1, 2. Dengan tangan ini, saya jamin tidak ada masalah. 3, 2, 1. Sayang, dia bintang. Oh, hayal, tidak apa-apa. Mungkin kamu seharusnya membiarkan dia menang. Mungkin kita harus memikirkan tentang, Sekarang aku tidak senang. Dia baru saja mengalahkanku dalam adu panco. Tidak ada lagi dana. lupakan saja. Hanya satu hal terakhir. Ya, kita akan membicarakan ini sebelum kita membiarkan orang-orang baik ini. Ya, Pak. Dia sedang berbicara dengan istrinya. Ya, Pak. Ya, Melania tidak pernah menelpon saya seperti ini. Ya. gitu. Ya, Pak. Tunggu sebentar. 5 tahun lagi. Ya, Pak. Ya. 2 lagi? Ya. Oke. Jadi tahu tidak bagaimana Anda bisa berkuasa begitu lama? Saya butuh masa jabatan ketiga. Bisakah Anda membantu saya dengan itu? Kamu hanya perlu mengatakan bahwa kamu satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Oke. Dan kemudian 20 tahun. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. 4 tahun lagi. Saya mengerti. Sebelum kita berpisah dan membiarkan orang-orang baik ini pergi dan makan sesuatu, mereka sudah kelaparan selama 11 jam. Jangan menahan orang Yahudi lebih lama lagi dan silahkan menikmati segelas anggur untuk, kamu tahu, bersantai. Saya ingin kita mengakhiri terapi ini dengan sesuatu yang positif. Satu hal yang kalian sukai dari satu sama lain. Mari kita akhiri dengan suasana yang positif. Kamu tahu, saya suka sekali kalau Bibi mencintai saya. Saya benar-benar merasakannya. Dan saya benar-benar sangat menyukai itu. Karena tidak ada yang lebih saya sukai selain orang yang mencintai saya. Dan Bibi selalu mencintai saya. Saya suka itu.
Jadi aku mencintaimu. Yochai Bibi. Bibi, satu hal yang kamu sukai tentang Donald. Saya selalu menghargai orang-orang yang tidak punya kesadaran diri sama sekali. Dan kamu adalah contoh terbaiknya di dunia ini. Kamu sedang membicarakan siapa? Baiklah, terima kasih banyak sudah membuktikan maksudku. Aku rasa kita bisa memanfaatkannya. Jadi, ayo kita saling berpelukan. Dan mari kita sepakat bahwa kita punya masa depan yang indah bersama. Hadirin sekalian, orang-orang ini akan masuk surga.